Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sehat semua Bunda? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baru tahu akan takdir kita hari ini telah melewati masa pandemi hampir 2 tahun, dan kita termasuk yang masih diberikan kesempatan oleh Allah ya untuk menambah amal kesolehan, juga masih diberi kesempatan untuk bertaubat atas segala dosa. Alhamdulillah, sekali lagi ini kenikmatan yang belum tentu diberikan kepada setiap orang. Betapa berharganya waktu, setiap menit dan detiknya. Jika kita sadar, ini akan membuat kita merasa beruntung di akhirat nanti apabila kita pandai menggunakannya. Maka kiamat itu disebut yaumul hasrah ya, hari penyesalan. Kenapa? Karena semua orang menyesal. Bahkan yang masuk surga pun menyesal. Karena apa? Mestinya dulu ketika detik dan menit itu diisi dengan kebaikan, tingkat surganya bisa lebih tinggi ya kecuali untuk yang menghuni surga Firdaus, itu yang tidak menyesal, karena itu adalah surga paling tinggi. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kajian ini merupakan kajian lanjutan dari kajian-kajian sebelumnya. Kajian akidah atau tujuannya untuk mengokohkan iman biar kita itu tambah yakin pada Allah, tambah takut pada Allah, tambah syukur pada Allah, tambah mencintai Allah. Tidak mudah untuk menumbuhkan kecintaan pada Allah itu, apalagi menjaga stabilitasnya. Cinta terus itu nggak gampang, karena keimanan dan kecintaan kita pada Allah itu naik turun, dan kalau naik tidak dijaga itu gampang turun. Maka perbuatan manusia juga naik turun, kadang baik, kadang nggak baik, kadang rajin, kadang males. Jadi iramanya itu sangat dipengaruhi oleh iman. Menempa hati kita itu dengan keyakinan yang kuat terhadap Allah itu dengan apa? Kalau Al-Quran itu banyak bicara tentang tauhid ya, atau akidah, maka salah satunya adalah dengan merenungkan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang hubungannya dengan penciptaan alam semesta. Dulu pertama kita bicara tentang air, belum selesai. Pada tahap pertama kita bicara bagaimana Allah menciptakan air. Air itu kan tiap saat kita temui. Nih air ya, nanti ke toilet air, bersih-bersih rumah masak air, terus. Dan banyak ayat-ayat yang bicara tentang itu. Pada waktu kajian pertama tentang air, bicara tentang bagaimana penciptaannya, manfaatnya, peran air
dalam kehidupan kita, sehingga kita memuji kebesaran Allah yang telah murah memberi air, dan memuji kehebatan Allah bagaimana Dia bisa mencipta air dan memenuhi kebutuhan air untuk semua makhluknya ini sampai kiamat. Lalu pada kajian berikutnya kita bahas karakteristik air ya, yang masih live streaming, jadi by online. Ini kan offline baru pertama kali setelah lonjakan pandemi itu. Nah, bicara karakteristik air, kita menjadi tahu betapa air memiliki sifat dan karakter yang luar biasa. Di antaranya dia bisa bereaksi. Ya, kalau air ketemu garam jadi apa? Ya, air ketemu gula. Kalau air berfungsi sebagai metabolisme dalam tubuh manusia. Bagaimana ketika tubuh kita kurang air, bagaimana kalau kondisi darah kita itu kalau kurang air, ya itu sudah kita kaji pada bagian sebelumnya, dan hari ini masih bicara tentang air lagi ya. Bagi yang belum sempat mendengarkan penjelasannya, di Facebook masih bisa ya di on-kan kembali ya, karena kajian berseri ini kalau ketinggalan satu sayang. Hari ini kita akan bicara tentang air juga, tapi dikaitkan dengan bencana ya. Jadi di samping air itu manfaatnya luar biasa, sangat dibutuhkan oleh kita. Kita saja tidak bisa mencipta, bikin tuh nggak bisa kita. Dari apa kita mau bikin air? Mengingat peran dan manfaatnya yang begitu besar dalam kehidupan kita, ya, maka siapa yang kufur nikmat, tidak bersyukur pada Allah, menyangkut air, ya dia kufur nikmat itu kalau dibiarkan lama-lama bisa jadi kafir. Kayak Fir'aun dulu ketika diuji Allah dengan paceklik ya 7 tahun, Fir'aun sombong kan, itu di lumbung masih banyak tuh stok sembako ya. Kalau stoknya habis bagaimana? Nanem, emang nggak bisa nanem. Bagaimana mau tumbuh? Wong nggak ada air. Ya, emang bisa Fir'aun bikin air? Bahkan Fir'aun sendiri tenggelam di dalam air, gitu. Nah, sampai suatu saat Allah itu mengadab mereka dengan apa? Merubah sumber mata airnya itu menjadi darah. Ya, sumber-sumber mata air itu nggak lagi keluar air, tapi yang keluar adalah darah. Ya, bagaimana bisa? Yaitu urusan Allah. Bagaimana merubah air itu menjadi darah. Nah, kalau kita balik, kita minum air ini jadi darah, betul tak? Ya. Air yang kita minum masuk ke dalam tubuh kita itu, setelah melewati prosesnya kan dia akan menjadi darah ya. Tentu dengan mesin yang dibuat Allah dalam tubuh kita ini ya. Cobalah banyak berdiskusi, tukar cerita dengan pasien-pasien yang sakit ya. Iya, kebanyakan mereka itu kurang air. Sekarang dehidrasi aja bisa meninggal loh. Orang dehidrasi itu kan kekurangan cairan. Kurang air, darah kental. Kurang air, ginjal gimana? Ya rusak. Kurang air, pencernaan gimana? Iya, tidak lancar. Maka kalau orang sembelit, dokter bilang apa?
banyak minum air ya Bu. Betul? Dok, pusing kepala saya ini ya. Bagaimana asupan air ibu hari ini? Pasti air. Dan kandungan di dalam tubuh manusia ini persentase terbesarnya adalah air. Dari mana air itu kita dapatkan? Ya, dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah, di mana Allah sudah membuat sunnatullah menyangkut air. Kata Allah, air, kamu kalau ketemu panas mendidih, keluar jadi uap. Ya nah, air, kamu kalau pada suhu yang sangat dingin, kamu jadi beku, jadi es. Kata siapa? Kata Allah. Itu aturan yang dibuat siapa? Aturan yang dibuat Allah. Air itu cuma manut gitu. Air itu cuma manut sama Allah. Ikuti aturan yang dibuat oleh Allah. Ya, sekarang yang menyampaikan nutrisi pohon sampai ke daun, ke buah, itu kan yang punya peran besar air. Bagaimana akar itu menyerap nutrisi dari tanah? Itu dibantu oleh air. Proses fotosintesis pada tumbuhan itu juga sangat dibantu oleh air. Tanpa air, kita lihat tumbuhan kering, mati. Sudah fakta yang kita lihat ya, dan tak bisa dipungkiri. Ini pas momennya masuk musim penghujan ya. Nah, di samping air itu memiliki manfaat yang sangat besar, air itu juga bisa membawa bencana. Nah, ini yang akan kita bahas, bagaimana Allah menceritakan bencana yang terjadi pada generasi terdahulu ya. Bencana itu lantaran air. Ya, tentu kisah yang paling populer apa? Kalau bicara air itu, bencana yang karena air itu banjir. Ya, iya, yang paling banyak merugikan. Kalau kita bicara banjir, itu kaum mana yang paling merasakan kerugiannya saat itu? Ya, kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, karena ini kajiannya kajian tafsir, tafsirnya tematik, jadi bahas ayat yang berdasar tema, sehingga ayat-ayat yang mau kita pelajari ini menyesuaikan tema. Tema kita air, yang lebih fokus lagi pada bencana. Ya, jadi kalau kajian ini, kalau ketemu saya sangat menganjurkan untuk membawa Al-Quran, boleh digital, boleh Al-Quran fisik, silahkan, supaya bisa diikat ilmunya. Ya, baik. Kalau kita bicara kerusakan dulu, apapun bentuknya, tidak hanya banjir, tanah longsor itu juga ada andil air ya. Tanah longsor itu pergerakan air, arus yang begitu besar itu kan menggerus tanah ya, menggerus tanah, akhirnya bisa longsor dan bangunan yang ada di atas tanah itu bisa hancur semua. Itu juga lewat air. Hujan yang demikian deras ya, sehingga kalau hujan datang pasti ada angin, betul? Nah, fungsi angin menggiring awan mendung. Mendung yang hitam banget digiring awan, dijatuhkan airnya pada suatu negeri. Jadi kalau ada air, hujan, ada angin, angin ini kalau sampai badai, topan, puting beliung pun menghancurkan. Ya. Di surat Ar-Rum 41 itu
ayat yang sangat populer untuk bicara tentang apa? Kerusakan alam semesta. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri, ya, telah tampak kerusakan di darat maupun di laut. Fil bahri, laut isinya apa Bunda? Air, iya toh. Nah, kerusakan yang terjadi di air sekarang, polusi laut luar biasa, padahal jumlah volume air di laut itu banyak sekali kan. Ada air, ada polutan. Di air itu ada mesin dari Allah untuk apa? Menfilter. Sungai, ada daun kering jatuh, ada kotoran hewan jatuh, disaring oleh mesin yang ada di sungai, jernih lagi, ya. Nah, lanek di laut itu gimana itu alat anunya penetralisir air kan? Di laut itu banyak kotoran, tapi ya yang terjadi sekarang ini polutan sudah melebihi ambang batas, mesinnya wis kabotan. Lah sekarang kalau kotorannya itu, limbahnya itu minyak tumpah, oli yang dibawa kapal, kan ada banyak tuh kapal-kapal pengangkut minyak barang tambang tumpah ke laut, udah ikannya mati, ya, airnya itu tercemar. Pernah nggak membaca sebuah artikel yang mengatakan jangan sering-sering makan sebangsa kerang, ya, dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka lah hewan-hewan yang paling riskan untuk menangkap polutan tadi, zat polutan itu, ya. Beda dengan ikan yang kesana kemari karena mereka cenderung mengendap. Nah, itu pertanyaannya, itu ulah siapa? Dijawab kok oleh ayat ini, bima kasabat aidin nas. Lanjutannya ayat tadi, disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Ada jawabannya di sini, ya. Kenapa kemudian air laut itu setelah diteliti, ya, tidak lagi sebersih dulu, ya. Kalau sekarang kan teknologi canggih, jadi orang membuat kapal itu ya dengan teknologi, tentu dengan mesin tentu dengan bahan bakar yang luar biasa. Belum lagi sampah-sampah yang masuk ke dalam lautan itu. Jadi di sini ketemu jawabannya, bima kasabat aidinas. Oh, itu ulai manusia. Belum lagi yang ngambil ikan pakai apa? Ya, pakai bom, pakai setrum, ya toh, pakai zat-zat kimia yang bisa merusak lah, ya, habitat ikan. Ya, nanti baca saja artikel-artikel yang menulis tentang polusi di lautan, karena kita akan bicara air ini, ya. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Nah, kerusakan itu terjadi, ya, supaya Allah merasakan pada manusia sebagian akibat. Gur sebagian loh. Kalau Allah sampai tumpahkan seluruh akibat, manusia nggak kuat. Jadi ada namanya sunnatullah. Sunnatullah itu apa? Hukum-hukum yang dibuat Allah menyangkut makhluknya, sama seperti sungai, apa namanya, rawa, laut, itu Allah punya hukumnya. Oh, jika angin berhembus kencang, gelombang laut
akan besar. Betul nggak? Kalau anginnya kencang, gelombangnya tinggi, karena pergerakan air itu dipengaruhi oleh apa? Angin. Makanya kalau ke pantai musim-musim hujan pasti gelombangnya tinggi. Di samping air lautnya itu pasang, ya, pergerakan airnya itu dibawa oleh angin yang kencang, gelombangnya jadi tinggi. Itu sunnatullah namanya. Oh, air jika dicemari oleh polutan yang melebihi ambang batasnya, maka akan merubah karakter air, kan itu. Sama, ini segelas air ini kan bening putih ya. Ketika saya masukkan sirup 3 sendok ke dalam gelas ini, maka karakter airnya berubah, akan reaksi. Kan enggak sirupnya di atas toh, bawahnya bening, kan enggak toh? Atau apa namanya, sirupnya mengendap di bawah tok, kan enggak. Tapi kalau yang masuk minyak gimana? Misah. Lah, yang bikin siapa? Begitu yang masuk minyak kok misah, begitu yang masuk sirup, teh, kopi kok nyampur. Kan belajar dari minuman aja sudah bertakbir memuji Allah. Kenapa minyak nggak mau campur? Kata Allah ojo nyampur, kan gitu. Termasuk apalagi kalau kita lihat yang di Mesopotamia itu, laut yang satu aliran tapi asin dan tawar dan tidak nyampur. Nah, pernah nggak kita merenungkan yang seperti itu? Nah, sebetulnya kalau sunnatullah itu kita ikuti dengan baik, yang terjadi adalah kemanfaatan, keberuntungan. Tapi karena ulah manusia sehingga terjadi kerusakannya. Kalau sudah rusak, yang repot juga manusia. Ketika sudah rusak, manusianya susah. Nah, saat susah itu kata Allah supaya manusia sadar akan apa? Kesalahannya. Wah, Indonesia ini negara yang kaya sumber mata air. Orang Singapura itu kalau lihat kita itu geleng-geleng kepala. Kenapa? You punya sumber mata air banyak loh, ya. Kenapa itu tidak dijaga sementara mereka nggak punya? Singapura itu kan dulu beli dari Malaysia toh, pasang pipa, sumber airnya Malaysia itu dialirkan ke Singapura. Tapi begitu Malaysia mengkat, ora oleh wes stop. Ya, dengan teknologi dia akhirnya mensterilkan air. Ya, pakainya teknologi. Air limbah diolah lagi supaya steril dan dipakai kembali. Bayangkan itu. Maka itu barang mahal. Di negara-negara tertentu air itu menjadi barang mahal. Tapi ketika sistemnya itu rusak karena ulah tangan manusia sendiri, sesungguhnya manusia itu sedang dijewer oleh Allah supaya apa? Sadar di mana letak kesalahannya. Kan sekarang banyak eksploitasi ya untuk kepentingan apa? Individu tertentu, kelompok tertentu yang akhirnya merugikan ya masyarakat luas. Ini menjaga keimanan lewat memikirkan air. Sederhana, tapi kan nggak banyak orang yang sadar akan ini. Selama kita ini kebutuhan airnya masih tercukupi, ya menganggap apa? Biasa wae lah air. Mandi aja biar biur ya. Showernya dipanjer ya jam-jaman. Dia nggak akan berpikir tentang pemborosan. Ya, nggak akan. Padahal
sunnah Rasul itu apa? Hemat air. Intikos. Dalam fikih itu ada berhemat air itu sunnah Rasul. Jadi jangan terlalu boros menggunakan air, itu termasuk bagian dari apa ya, pelajaran agama. Kan kita nggak sadar tuh sekarang kalau kita minum airnya dari mana? Beli. Ada yang masih rebus sendiri, ngambil dari sumur, dikerek sendiri, ya. Begitu dikerek, direbus, diceret, nanti mendidih, diminum. Zaman ini mungkin kalaupun masih ada, kecil prosentasenya. Tapi kalau orang yang hidup di kota, wong yang punya sumur kerek aja mungkin udah nggak ada, ya kan? Air itu kan sampai ke kita sudah lewat pipa, pipane berkarat, ya airnya itu mengandung, iya, besi kan, lewat besi itu sudah berubah karakter airnya itu. Akhirnya begitu ginjalnya bermasalah, cek laboratorium, ada kristalnya ini. Nah, kristal nek cincin mahal, nah, kristal nek ginjal, nah itu keluar duit. Jadi kalau dokter bilang minumnya gimana? Oh, coba periksa air di rumah ibu. Oh, mengandung kapur. Ya toh? Ibu tinggal di mana sih? Nah, biasanya kan begitu. Kenapa sekarang terjadi banyak sekali efek negatif dari air? Karena karakter airnya sudah berubah, dan berubahnya itu karena ulah manusia. Ya ini Bima Kasibat Aidinas ini. Nah, dijewer, diselentik dengan kesusahan tadi, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Ketika keliru, kembali lagi. Nah, lalu apakah kita ini pengen dijewer dulu baru sadar? Kan nggak mau toh. Yo nek jewer sithik, ya. Kalau jewernya panjang tur suwe piye? Kasih kemarau 10 tahun ngono piye? Coba. Dijewere suwe 10 tahun. Pan mati sehari gimana? Bingung. Nah sekarang mati setahun, lah kan bingung. Kalau minum masih bisa beli, terus mandi cuci mau beli galon juga, air galon juga. Nah, inilah mengapa kita diingatkan oleh Allah tentang kerusakan-kerusakan ini sebagai cara untuk mengembalikan manusia kepada jalan yang benar. Yuk mari kita lihat bagaimana Al-Quran bicara tentang bencana air. Yang saya sampaikan di awal tadi, yang paling populer sekali adalah kisah kaum Nabi Nuh alaihi salam dengan banjir bandang yang sangat dahsyat, ya, yang belum pernah terjadi di dunia sebelum itu dan belum pernah terjadi setelahnya, ya. Itu memang luar biasa. Sampai membuat penasaran para pakar, ilmuwan di barat, di timur, mereka itu penasaran semua. Jane air yang meluap waktu banjir Nuh itu dari mana? Sampai hari ini itu diteliti oleh ilmuwan, sumber airnya itu dari mana? Kan lokasinya itu gurun pasir. Nah, ternyata jawabannya ada di Al-Quran, ya. Mari kita lihat surat Al-Qamar. Nah, kalau tafsir ya ayat, ya. Surat Al-Qamar ayat 11 itu nanti sampai 13.
sampai tinggi banjirnya itu sampai menenggelamkan bukit pegunungan, namanya Judi, ya, namanya Judi. Sudah siap ayatnya? Saya baca ya. Fafatahna abwabas samai, lalu kami buka pintu langit. Bunda sudah pernah lihat pintu langit? Nah, belum tahu, memang kita banyak yang nggak tahu gitu. Kata Allah di sini, kami buka pintu langit bima'in munhamir, dengan menurunkan air yang tercurah, tuh grojok bahasa Jawanya. Begitu pintu langit dibuka, dicurahkan air yang banyak sekali, ya. Ini sampai sini kan ketemu jawabannya. Oh, banjir yang terjadi pada waktu itu kaum Nabi Nuh itu digerojokkan air dari langit oleh Allah. Tandon di langit itu ada tandonnya Allah yang bisa ditumpahkan kapanpun Allah mau. Berikutnya 12. Wa fajjarnal arda uyuna, dan kami semburkan, pancarkan, yang dari bumi dipancarkan, yang dari langit ditumpahkan. Faltaqal ma, maka bertemulah air itu, yang dari langit turun, yang dari bumi mancar. Ketemu sumbernya dari mana? Dari langit dan dari bumi. Perlu diberi catatan dong. Waktu kaum Nabi Nuh ditenggelamkan dengan banjir itu, padang pasir yang jauh dari sumber mata air, sampai orang kafir aja menghina Nabi Nuh toh, waktu Nabi Nuh bikin kapal itu kan diilhami Allah gawe yang kapal, yang mana kapal itu mau dipakai nanti untuk menyelamatkan diri pada saat banjirnya datang. Orang kafir kan mengejek, gila Nuh ini gurun pasir gawe kapal, berlayar pakai apa? Emang bisa kapal jalan pakai pasir? Kan dihina waktu itu. Tapi ketika Allah itu sudah berkehendak mengucurkan, membuka tandon-tandon air dari langit dan memancarkan sumber air dari bumi, ketemulah keduanya itu di satu tempat yang membuat tempat itu menjadi tenggelam. Kisahnya semua sudah tahu kan, sampai anaknya Nabi Nuh aja mau diselamatkan nggak mau, ya, tapi bilangnya apa? Mau naik, ya, ke atas bukit yang ternyata airnya juga menenggelamkan apa? Bukit. Loh, pakar itu penasaran. Ini nih air dari mana toh, ya? Nah, belum ada yang nemu jawabannya loh. Ilmuwan sekarang belum menemukan jawabannya, karena jawabannya ada di dalam Al-Quran. Tidak tahu tandon Allah di langit di atas bumi Solo ini, itu konek dibuka tandonnya, yang dari dalam juga dibuka, bisa nggak Solo tenggelam? Bisa. Tapi ada nggak caranya supaya nggak ditenggelamkan? Ada. Ini soal akidah, keyakinan. Kita lanjut dulu 13. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur, dan kami angkut Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Demikian itulah bagaimana Allah jika ingin menyelamatkan hambanya. Yang bikin banjir Allah, yang bikin cara penyelamatan juga Allah. Nuh diilhami cara bikin kapal, ngenekno. Jadi kapalnya disuruh naik sebab mau dikucurkan air. Ini kalau kita bicara air dari segi bencana,
bahwa Allah bisa turunkan bencana melalui air. Ya, kontroversi mengenai kondisi banjir saat itu banyak sekali, termasuk kalau pakarnya Harun Yahya ya, yang video-video tentang ayat kauniyah itu sudah banyak bisa dinikmati oleh kita ya. Mereka berselisih, waktu itu jane sing banjiri kono tok apa seluruh negeri ya toh, terus ketinggiannya mencapai mana dan sebagainya, itu bukan nggak dibicarakan, itu dibicarakan saking penasarannya mereka ya. Nah, Al-Haqqah 11 ini bicara tadi banjir ya. Inna lamma Al-Haqqah itu surat ke-69. Inna lamma toghol ma'u, togho itu melampaui ya. Sesungguhnya ketika air itu naik melampaui ya, tingginya itu ya, melampaui gunung, hamalnakum fil jariyah, kami bawa nenek moyangmu ke dalam kapal. Ini kubu yang diselamatkan oleh Allah itu dinaikkan ke atas kapal ya. Jadi togo yang digaris bawahi itu togo, sudah melampaui batas airnya, itu sudah kebangetan naiknya ya. Nah, disitulah nanti kapal Nabi Nuh itu bersandar. Dan ceritanya gimana waktu itu banjir itu, airnya surutnya gimana, itu di Quran juga ada ya. Perintah Allah pada bumi untuk menelan airnya, supaya bumi itu menelan air ya. Kalau yang nyuruh kita siapa kita ya. Misal nih kita kayak Jakarta gitu, banjir airnya sampai masuk ke rumah 1 meter gitu. Terus kita suruh airnya, air surutlah ya. Kata air, siapa ente suruh saya surut ya kan. Nah kalau itu yang nyuruh Allah, air mau. Oh, kalau nggak percaya, surat Hud ayat 44. Surat Hud surat ke-40 ayatnya itu 44, itu perintah Allah pada air tadi untuk surut. Oh, wis rampung, wis mati kabeh iki ya toh. Jadi kaum-kaum yang membangkang tadi sudah habis tenggelam. Sekarang saatnya apa? Nuh berlabuh, airnya disurutkan. Mana perintah itu? Ada di ayat 44. Wakila, dikatakan pada air, ya ardubla'i, wahai bumi, telanlah airmu. Wahai bumi, ayo telan airmu. Telan ini maksudnya disuruh surut ke bawah ya. Air, bumi, air ya nurut, wong yang nyuruh penciptanya kok. Kalau yang enggak nurut, disuruh penciptanya tuh lah manusia. Betul apa enggak betul? Selain manusia dan jin itu nek disuruh Allah itu manut, enggak manut. Kata Allah, matahari terbit lah, ya terbit, enggak ada males ya, enggak ada ya terbit. Sama kayak air ini tuh. Kalau yang nggak manut tuh kan manusia dan jin yang susah banget diatur. Manusia sujud lah, sik repot ya Allah, nggak manut. Tapi air ini, banjir ini kan nanti ya mudah-mudahan nggak terjadi. Ini cuma karena faktor kebiasaan kita lihat, wah ini kok udah musim banjir Jakarta ya kan kita ingat. Padahal ya mana-mana sudah ada juga yang banjir. Sekali banjir surutnya berhari-hari ya. Oh ya, kini koyo zaman Nabi Nuh ya, nyurutkan air yang tingginya setinggi bukit aja kok cepet
gitu. Nah, itu disuruh oleh Allah. Wa ya sama'u, dan wahai langit, ya, aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru. Ya. Wahai langit, berhentilah, wis, ya toh, ya, mandek. Kalau yang nyuruh Allah ya mandek. Ada kalanya kan hujan deras ya, ya Allah, terang-terang itu, udan mbok wis. Nah, jika Allah yang perintahkan untuk berhenti, maka dia akan tunduk. Air yang dari langit berhenti, yang sudah menggenang di bumi disedot ke dalam, ditelan oleh bumi, surutlah airnya dan berhentilah bencana itu. Ya, wastawat alal judi, ya ini, dan kapal itu pun berlabuh di atas bukit Judi namanya. Wakila bu'dan lil qaumid dolimin, binasalah orang-orang dolim. Nyata habis penduduknya, kecuali yang selamat dibawa oleh kapal, habis. Inilah contoh air membawa bencana, ya, digambarkan terjadi pada generasi terdahulu. Lah kalau zaman sekarang bagaimana? Walaupun kejadiannya mungkin tidak di Indonesia atau tidak di Solo, kita sudah tahu Jepang, Cina, ya, mana lagi? Ya, Aceh tsunami, ya, nanti bentuk-bentuk bencana yang dipicu oleh air itu banyak sekali. Sekarang kita tidak harus pergi ke Cina untuk tahu bahwa di Cina banjir. Lewat gadget kita sudah bisa, iya kan? Lewat mana-mana bisa. Sekarang kita nggak usah ngetik aja, nongol sendiri beritanya, iya kan? Apa-apa berita yang sedang viral itu kita nggak usah cari juga, disuguhi. Lihatlah bagaimana banjir di Jepang, di Cina, di Korea, ya, yang sampai meluluh lantakkan bangunan-bangunan, di mana akan muncul kerugian yang demikian besar yang diderita oleh penduduknya itu. Apakah mereka tidak pernah berpikir mengapa terjadi bencana itu? Ya, masalah lokasi, kalau kita bicara sejarah itu, lokasi, nama-nama orang dan sebagainya tidak perlu ditelusuri karena itu akan kontroversial. Tapi yang penting apa? Pesan Allah yang hendak disampaikan kepada kita. Ya, kenapa umatnya Nabi Nuh dihancurkan dengan banjir? Jawabannya karena mereka membangkang, tidak mengimani Allah sebagai Tuhan, tidak mau menerima Nuh sebagai Rasul, tidak mau mengakui utusan Allah, apalagi mendengarkan dakwah-dakwah Nabi Nuh. Sekarang penduduk negeri mana yang tidak mau menuhankan Allah, dan penduduk negeri mana yang sudah nggak mau ngaji Al-Quran? Hati-hati, kapan bencana itu diturunkan nggak ada yang tahu. Makanya kita perlu menggalakkan dakwah itu. Kenapa? Ya biar kita menciptakan motivasi untuk orang lain supaya Al-Quran ini terus dikaji, dipelajari, supaya Allah itu ridho. Keimanan kita pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keimanan kita terhadap Al-Quran supaya subur di dalam hati. Karena jika penduduk negeri beriman, taat, tidak maksiat, maka nikmat yang dikucurkan akan terjaga. Tapi manakala penduduk negerinya bangkang, maksiat,
ya sudah nggak mau lagi nyembah Allah, masjid-masjid kosong, ya Ramadan nggak lagi banyak yang puasa, pengajian semua berhenti, ya waspada saja. Ketika penduduk negeri seperti itu, maka Allah akan menjewer ya penduduk negeri itu dengan suatu bencana. Ya disinilah pentingnya menggairahkan dakwah agar firman-firman Allah yang diturunkan melalui Rasulnya ini terus dibaca, dipelajari, diamalkan, diajarkan untuk menjaga keimanan kita semuanya. Ya, alhamdulillah kita hidup di negeri yang mayoritas muslim. Ya. Walaupun muslim yang sesungguhnya berapa, tapi nggak apa-apa. Yang penting mayoritas Tuhannya siapa? Allah. Winyi cilayem. Walaupun orang mau bilang apa tentang Indonesia, terserah. Mau bilang negara miskin lah, bodoh lah, arep bangkrut, terserah. Tapi dari segi akidah lumayan, penduduknya mayoritas menyembah Allah kok, bukan penyembah matahari kayak dulu penduduk Ratu Balkis sebelum Balkis bertauhid ya. Nah kalau bicara tentang kisah terdahulu yang kaitannya dengan kekufuran mereka, ya, di mana mereka tidak menuhankan Allah, hati-hati aja. Itu pelajaran buat kita juga, jangan sampai tinggal di negeri yang tidak menyembah Allah, karena kalau mereka mendapat adab ikutan kena gitu loh. Ya maaf ya, sekarang kan globalisasi ini membuat kehidupan kita tanpa sekat. Negara satu dengan negara lain tuh kayak nggak ada jarak gitu loh, ya toh. Lah wong mau ke Jepang garek mabur, ya toh, kan tinggal terbang aja, seperti tidak ada sekat gitu loh. Nah, jangan sampai mencari nafkah atau tinggal mukim lama di negeri yang tidak menyembah Allah. Itu aja. Ya, mestinya kita ini patut bersyukur kok. Negara yang mendukung ibadah kita, mendirikan masjid boleh, adzan bergema boleh, jamaah boleh, sholat id di lapangan boleh. Kalau 2 tahun belakangan ini ada sedikit perubahan kan karena kondisi, bukan selamanya begitu kan. Kalau kondisi sudah normal, nanti akan semua kembali normal. Tapi kita syukuri, walaupun kita tidak tinggal di Arab Saudi loh, biasanya akan merasakan tidak lancar ibadah gara-gara tinggal di negeri kafir. Itu baru bisa dirasakan kalau memang sudah menjalaninya. Nah ini di satu sisi ya, terlepas dari isu-isu tentang Indonesia, kalau saya sih malah bersyukur, karena ya itu, hidup di negeri yang mayoritas penduduknya Tuhannya adalah Allah. Nah, tadi bicara Nuh, sekarang bicara negeri Saba. Saya diingatkan ya kalau sudah saatnya tanya jawab. Sekarang, di mana lagi Al-Quran bicara tentang bencana air? Itu di negeri Saba. Suratnya apa? Surat Saba. Di Quran itu ada surat namanya surat Saba ya. Kita lihat ayat 15-nya. Surat Saba itu surat ke-34. Ini juga banjir, tetapi orang lebih mengenal banjirnya kaum Nabi Nuh. Negeri Saba ini tahu dibuat banjir loh oleh Allah ya. Mereka ini diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran ya.
di surat Saba itu sendiri ayat 15 sampai 16. Yuk mari kita lihat, agak panjang sedikit ayatnya. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Allah ya di tempat kediaman mereka. Oh, mereka ini dulu penduduk negeri yang digambarkan gimana ya? Airnya melimpah, tanamannya subur, hasil pertaniannya itu menggemaskan. Di sini mungkin kayak Tawangmangu, kayak Boyolali itu apa? Ya kayak Kopeng, Salatiga, ya daerah-daerah dingin itu kan biasanya menghasilkan sayur mayur, buah-buahan, kemudian tanaman sembako bahan pokoknya kayak padi, gandum, semua yang kaitannya dengan tanaman itu hasilnya melimpah gitu loh, hasilnya melimpah. Itu negeri Saba dulu, tapi ya kalau digambarkan tuh punya area ya berhektar-hektar. Dulu itu bahkan mereka membuat bendungan. Saba tuh di negeri Yaman ya, di negeri Yaman. Besok kalau kondisi sudah normal, Bunda umroh plus bisa mampir ya. Ya Allah, 2 tahun ya nggak bisa pergi ke sana. Mampir ke Yaman itu dilihat memang nampak tilas peninggalan-peninggalan dari sejarah ini ada. Jadi negeri Saba itu ada di Yaman. Dulu mereka berhasil membuat bendungan. Bendungan itu mampu mengairi 9 hektar lahan pertanian. Bayangkan, bendungan tuh bikin loh, bukan gawan dari alam, bukan. Kalau Mesir kan ada sungai Nil, itu kan memang dari Allah disediakan. Tapi kalau bendungan kan dibuat dengan ya teknologi zaman itu, bedalah dengan teknologi kita sekarang. Sekarang negeri-negeri barat sudah bikin bendungan-bendungan, Amerika bikin bendungan. Yang kemarin jebol bendungannya Cina ya, yang banjir karena bendungannya ambrol itu mana yang terakhir kemarin, Cina apa mana itu. Sekarang kan orang dengan teknologi bisa bikin bendungan. Kita juga punya bendungan. Bendungan itu kan direkayasa oleh manusia dengan bantuan teknologi. Nah, dulu kaum Saba itu punya bendungan juga. Ya tadi seperti saya sampaikan, sampai bisa mengairi 9 hektar lahan gitu ya. Nah, kembali ke ayat yuk. Jannatani ya, di tempat kediaman mereka dulu ada 2 kebun, an yamin wa shimal ya, di sebelah kanan juga di sebelah kiri. Kulu mir rizki rabbikum, makanlah rizki dari Tuhanmu. Kan lahan pertanian tadi menghasilkan, hasilnya itu silahkan dinikmati. Kulu, makan buahnya, sayurnya, biji-bijiannya, makan sejahtera. Washkuru lahu, lah ini bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah. Minum cukup, buah cukup, sayur cukup, karbohidrat cukup, protein cukup, semua cukup. Kita bicara protein tuh kalau hewani, hewan lah ya minum air toh. Mana ada hewan tidak minum? Tetap butuh air. Mau protein itu nabati atau hewani, semua itu ada andil air. Makan lalu syukuri, kata Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, semua apa dijadikan slogan itu ya. Baldatun thayyibatun ya, negeri yang apa?
thayyib, makmur, sejahtera, wa rabbun ghafur, dan Allah mengampuni, ridho. Wow, kok nggak nyenengke negeri yang kayak gini nih. Indonesia nggak pernah kekurangan air, neng kok buahnya mahal ya di sini ya. Nggak cuma buah tuh, lama-lama sayur melu-melu mahal ya. Nggak ngerti juga kenapa. Tapi ala kulli hal cukup kita. Mau mahal ada duit buat beli, betul nggak? Iya. Pokoknya ya mengajak hati kita sendiri untuk bersyukur dengan segala cara lah. Ya, adapun dinamikanya ada cabai seperti harga daging, ya kan gur kolo-kolo, nggak setiap hari harga cabai kayak daging. Sekarang 5.000 ya kayak banget ya nggak? Itu loh. Jadi walaupun kadang-kadang ada lonjakan itu kan hanya sesekali, itu enggak apa-apa. Toh masih ada cabai kering ya. Nah, gitu loh. Dibuat slow aja lah. Telur ya toh naik. Kalau pada saat turun wae enjoy, bengok-bengok nek pas harganya apa? Naik. Daging sapi naik, yo ganti tempe yang kan yo protein juga toh. Ya, begitulah. Jadi, gambaran negeri Saba ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi lah ini lanjutan ayatnya ini. Lanjutan ayatnya ini yang membuat jadi bencana itu. Fa'arodu. Nah, tapi kemudian mereka itu apa? Menolak, ya. Mereka berpaling. Fa'arodu itu, ya. Tidak taat pada Allah. Fa'arsalna alaihim sailal aram. Lalu kami kirim buat mereka banjir yang besar. Jadi nggak cuma kaumnya Nabi Nuh, negeri Saba ini pernah ditimpa bencana banjir gede lantaran apa? Tidak syukur nikmat. Gitu. Kudune kan hasil pertanian bagus, sholatnya tambah bagus. Nah, gitu. Harusnya itu. Bah, aman. Ini saat ini nggak ada harga-harga di pasar yang membuat kita emosi, ya toh? Ya, nggak ada yang membuat kita emosi. Makanya sholatnya dibaguskan, gitu loh. Syukur adalah taat. Ada nikmat, ada taat, tambah nikmat, tambah taat. Gimana supaya stabil, nggak dijewer gitu loh, supaya nggak dijewer. Oh, alhamdulillah. Kalau kita tarik kepada lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga, alhamdulillah ya. Dulu mau beli daging aja susah, sekarang malah diet nggak makan daging, ya toh? Dulu telur 1 dibagi 4, sekarang makan telur aja kuningnya disingkirke. Ya, banyak sekali lah yang patut kita renungkan, bahwa setiap kenikmatan yang turun harus direspon dengan syukur supaya tidak membawa bencana. Itu mungkin yang bisa dibawa pulang nanti. Ya, mesti kita tularkan pada anak-anak kita, setidaknya minimal keluarga kita. Alhamdulillah bisa makan. Wis wareg toh, ayo sholat. Gitu kan? Udah dikasih kenyang ndak mau sholat, hati-hati nanti kita ndak punya duit buat makan. Jadi ada nikmat, ada taat. Nah, syukur adalah ketaatan tadi. Semakin
tinggi tingkat ketaatan kita, semakin tinggi pula tingkat kesyukuran kita kepada Allah. Ya ini. Nah ini sudah nyata kok, yang dibicarakan oleh ayat ini kan benar adanya ya. Yuk kita selesaikan lengkap ayat 16-nya. Wa baddalnahum bi jannataihim jannataini dzawata ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Wah, ini ya. Kami ganti kedua kebun tadi dengan kebun yang ditumbuhi pohon-pohon pahit. Nah, piye kuwi nek tukule dadi tanaman-tanaman yang enggak enak dimakan. Mumpung pohon cabai itu buah cabai ini isih pedes. Mungkin enggak suatu hari ya tanaman jeruk menjadi beracun, mungkin enggak? Mungkin lah, wong mata air aja jadi darah bisa kok. Kalau pohon itu kemudian buahnya yang tadinya manis jadi pahit, ya bisa. Yang tadinya nikmat seger jadi beracun, ya bisa. Mumpung tanam-tanaman ini belum dijadikan Allah beracun. Ya. Ada pohon asel, ada pohon sidr. Ini pohon-pohon macam-macam pohon yang nggak bisa dikonsumsi. Coba kita berandai-andai kalau penduduk negeri mayoritas maksiat, sudah banyak masjid sepi, nggak ada orang sholat, ya, yang tumbuh subur hanyalah pohon-pohon berduri, ilalang, ya, sedangkan pohon buah-buahan nggak ada yang bisa berbuah. Bisa dibayangkan? Itu yang terjadi pada kaum Saba. Ya, negeri Saba dulu ya gemah ripah loh jinawi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kemudian ganti ya menjadi musibah atau bencana untuk mereka. Ya, semoga ketaatan kita kepada Allah ini punya andil untuk keselamatan negeri Indonesia ini, ya Bunda ya. Ya, walaupun kita ini siapalah ya, berapa persen lah ya dari seluruh penduduk negeri, tapi mudah-mudahan ya ketaatan komunitas kecil ini bisa menyumbang ya, bisa menyumbang aman gitu dari adab Allah. Ujane Allah ki meh gawe Indonesia banjir bandang, sik masih banyak yang ngaji atau ya, mudah-mudahan saja memberikan sumbangan seperti itu sehingga tidak diturunkan adab dari Allah ya, apalagi kalau adab itu bentuknya sudah paceklik, itu tentu sangat menyulitkan. Karena paceklik itu enggak hanya susah makan, kan timbul penyakit, betul enggak? Loh, habis banjir itu lah puskesmas rame. Karena apa? Ya banyak yang sakit toh. Biasanya bencana itu diikuti oleh penyakit, kan gitu. Bayangkan pandemi kebanjiran, mana tuh? Nah, udah virusnya makin menjadi-jadi, imunitas tubuhnya turun, nah ya nggak mau kita terjadi yang seperti itu. Sehingga mari kita jaga nikmat-nikmat ini. Terlebih karena kita bicara air ya, semua yang terkait dengan air pasti melahirkan kenikmatan. Kita syukuri dengan cara banyak-banyak meningkatkan ketaatan, banyak zikir, memuji Allah, termasuk menyebut nama Allah pada saat makan minum, itu juga bagian dari bentuk kesyukuran. Kita mulai tanya jawab. Masih ada waktu 20. Ya, barangkali ada pertanyaan yang mau disampaikan, masih ada 10 menitan. Monggo. Kalau tidak ada, berarti menurut saya masih dilanjut lagi. Oh ya,
Gini aja, nanti kalau ada yang mau tanya langsung angkat tangan aja ya. Ya, kalau belum ada ya saya lanjut lagi. Kalau tadi sudah banjir umatnya Nabi Nuh, lalu kaum Saba, banjir kaum Saba, ya. Nah, ini ada fenomena alam itu yang disebut dengan rob. Rob itu air beludak, apa nih? Air laut meluap. Meluap. Air laut meluap. Meskipun yang ini tidak diceritakan di dalam Al-Quran, tapi ini fenomena yang kita lihat, ya, bahkan tsunami, ya, Indonesia ya sudah pernah oleh Allah disuruh ngicipi, gitu ya, walaupun yang merasakan kerugiannya secara khusus adalah masyarakat Aceh. Ya kita nggak tahu, kita nggak usah berburuk sangka. Emang rakyat Aceh maksiatnya apa? Ya, karena boleh jadi yang namanya adab itu memang menyiksa orang dolim, tapi bagaimana yang soleh? Ya yang soleh itu penyediaan fasilitas syahid. Iya, soleh meninggal karena gempa, tertimpa tanah longsor. Kalau dia soleh kan syahid, meninggal dalam bencana itu. Begitu. Jadi juga nggak bisa disamaratakan. Kalau untuk orang soleh kan nggak diadab, hukumnya kan tidak seperti itu, karena yang diadab adalah pelaku maksiat. Kalau orang taat kan nggak diadab. Nah, kayak wabah ini, virus corona, ya. Ya kalau yang meninggal orang-orang soleh itu kan syahid. Tapi buat orang kafir ya adab, gitu. Sedangkan memang kita tidak bisa ya menilai kesolehan orang itu, nggak bisa, karena apa yang kita lakukan sangat dipengaruhi oleh niat. Apa kita bisa membaca niat orang? Kan nggak bisa membaca. Nah, jadi dari yang kita kaji ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Kita nggak perlu dijewer Allah dulu untuk menjaga iman. Jaga iman terus supaya tidak dijewer Allah, begitu dibalik. Menjadikan peristiwa yang terjadi pada masa lalu, generasi lalu, ya, mengambil hikmah dari kejadian itu agar tidak kita lakukan kesalahan yang sama, supaya Allah tidak menurunkan adabnya untuk kita. Nah, setelah kita mengkaji ayat-ayat tentang air ini, harusnya bisa merubah iman kita yang tadinya misalnya kalau minum asal minum, sekarang mulai muji Allah, ya kan? Bismillah. Oh, kalau nggak ada air ini gimana, ya kan? Nah, nanti setelah minum kan sembuh dari haus, ya alhamdulillah, kan begitu. Maka Nabi itu mau mandi berdoa, selesai mandi berdoa, betul nggak? Mau wudhu berdoa, selesai wudhu berdoa. Kenapa? Muji Allah terus. Bayangkan hari ini ada air, kita bisa wudhu, sebut dong nama Allah yang memberi air. Habis mandi seger, ya toh, wangi, awake penak, tidurnya nyenyak. Kok nggak muji Allah yang memberi air? Bunda yang pernah opnam di rumah sakit kan ngerasain nggak mandi seminggu gimana? Walaupun disibing beda. Gimana tuh rasanya? Wong airnya ada, kita nggak bisa menikmati airnya, kita juga resah, betul nggak? Bayangkan itu.
Kadang-kadang kita memang perlu merenung ya, apa yang terjadi pada diri kita untuk menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Lagi nggak cuma habis makan minum, nggak cuma habis mandi wudhu ya. Ketika bunda tuh selesai masak, cuci piring, cuci baju, alhamdulillah airnya cukup. Bayangkan nih, kalau airnya macet nih, ya, habis sarapan aja piring kotornya berapa? Belum alat masaknya, manci kabeh medun ya toh. Nggak ada air, ya udahlah, ntar aja. Lantar masak buat makan siang, kotoran lagi. Buat makan malam, kotoran lagi. Lanek renek banyu seminggu. Itu dapur wujudnya jadi apa? Nah, itu yang kedua apa? Alhamdulillah airnya nggak asin. Nggak asin. Asin, godok mau bikin kopi rasa garam. Buat mandi lengket. Kan sampai ke situ enggak kita? Ya. Setiap selesai membersihkan dapur, selesai mencuci baju, pujilah Allah. Minimal dengan mengucap alhamdulillah ya Allah, hari ini bersih semua. Lantaran Allah kasih kita apa? Air. Kebanyakan air kita sekarang mengandalkan sanyo bekerja dengan listrik. Kalau saluran listriknya mati, bingung kabeh. Lah kalau mau laundry, lah tempat laundry niki yo mati yo listriknya. Nah, jadi mari bunda, beberapa ayat yang tadi kita kaji menunjukkan tentang pelajaran besar ya buat kita agar meningkatkan keimanan. Silahkan bunda, di belakang ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai enggak kabelnya? Pak agak maju sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, di akhir waktu saya ingat pada satu air yang air itu bisa membuat saya menangis. Saya ingat dengan air ketuban. Oh ya. Ketika saya hamil, saya tidak merasakan pecahnya air ketuban. Ketika anak saya lahir harus dari proses sesar. Jadi saya ingin tahu seberapa besar pengaruh air ketuban itu terhadap perjuangan kita seorang perempuan. Meski kita sudah menjadi seorang ibu yang sudah bisa hamil, ketika seorang perempuan di luar sana masih ada yang belum bisa hamil, ketika proses melahirkan, ketika kita sudah berjuang untuk bisa melahirkan, merasakan menjadi seorang ibu yang sempurna, melahirkan melalui kemampuan kita, tetapi ternyata kita tidak bisa melahirkan melalui kemampuan kita. Ada satu hal yang kadang merasa, kok aku gak bisa merasakan itu, meskipun sudah merasakan sakitnya, sudah mengalami beberapa kontraksi, kemudian dari pembukaan 1 sampai pembukaan 7, sehingga di pembukaan 8 dan 9 terhenti. Kemudian saat itu ternyata air ketuban itu masih utuh dan bersih, jernih. Mungkin ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita menjadikan ini dasar ilmu bagi kita seorang perempuan juga. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, luar biasanya air itu sama-sama dikonsumsi lewat mulut.
tapi menghasilkan macam-macam cairan. Air bisa menghasilkan darah, air bisa menghasilkan kotoran, air seni, air mata, air liur, termasuk air ketuban. Belum lagi yang keluar dari vagina, ada wadi, madi, mani, banyak sekali. Itu air. Ya, itu karakter air bereaksi ketika masuk ke dalam tubuh, ketemu protein, ketemu vitamin, ketemu macam-macam, menghasilkan wujud yang berbeda-beda. Tadi yang disinggung oleh Bunda adalah air ketuban. Itu yang pertama, air bereaksi, subhanallah, menghasilkan produk berbeda-beda termasuk ketuban. 2. Fungsi air ketuban bagi janin adalah ya untuk penghidupan dia. Hidupnya janin itu di air ketuban. Ada pengalaman seorang ibu ini punya ketuban itu kayak lumpur. Maksudnya teksturnya itu bukan air lagi, jadi dia sudah butek sekali ya. Ternyata pada waktu hidup itu mengonsumsi jamu yang terlalu berlebihan. Itu menunjukkan apa? Reaksi air ketemu jejamuan kan gitu. Nah, sehingga maka ketuban itu ada yang bening, bersih, ada yang keruh, ya, ada yang kena polusi, ya, disebabkan macam-macam. Sama juga ibu yang terkena virus kan juga mempengaruhi air ketuban dan lain sebagainya. Tentu itu yang lebih paham adalah orang-orang ahli medis. Nah, yang ketiga, dari air ketuban ini bisa membantu meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Bayangkan kalau ada ibu hamil, ketubannya sudah pecah, dokter bilang dan cepat dioperasi, kalau enggak nanti kering, kalau kering anaknya bahaya, bisa keminum air itu ya, dan bisa dampak negatif ABCDEFG ya. Tapi sekali lagi, kuasa Allah tidak bisa dilampaui oleh pikiran manusia ya. Ada kasus walaupun sudah keluar, bayinya tetap bisa lahir dengan selamat, ada yang bayinya meninggal karena kehabisan air ketuban dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk kasus Bunda merasa bahwa melahirkan tidak lewat jalan lahir normal, itu kayak saya 2 anak semua sesar. Jadi kita berkorban agar anak dapat lahir sehat ya, dibantu pendapat para dokter, dibantu teknologi, dibantu obat-obatan ya, demi keselamatan anak lahir dengan selamat. Ibu berkorban, loh aku udah direso ngerasa keto lahiran normal, kok ngerasa kayak bukan ibu yang sempurna ya, tadi kan begitu. Nah, menurut saya justru itu pengorbanan seorang ibu demi selamatnya anak. Ya udah nggak apa-apa, tidak merasakan yang seperti itu, berkorban agar anaknya selamat. Sebab kalau kita ngotot lewat jalan lahir padahal dokter bilang bahaya, bisa jadi malah kalau enggak anaknya yang meninggal, bisa jadi ibunya. Jadi ini pengorbanan kita, yakini begitu aja. Dan sesar tuh bukannya enggak sakit juga, tapi memang tidak lewat situ. Nah, cuman ya keinginan kita pengen jadi ibu seutuhnya, ngerasa kelahiran yo lewat dalane. Tapi kalau Allah berkehendak lain, hanya hikmah yang bisa kita ambil. Masih alhamdulillah ngerasa ke mengandung. Bagaimana dengan wanita yang sampai meninggal dunia belum pernah merasakan hamil, gitu ndak? Pito rasane wong hamil, ya toh? Nah, ada yang sampai wafat nggak pernah hamil,
Bunda, ya. Maka ikhlas saja terhadap takdir Allah. Lah dulu materi saya sebelum ini iman pada takdir toh. Kalau mengikuti ikhlas pada takdir. Yang penting selama sesar kita tidak diniatkan untuk golek pena. Gitu aja. Ntar kendor lo bawa sesar wae, lah itu beda masalah. Tapi kalau sesarnya memang karena faktor ya yang membahayakan, nanti jika lahir normal bisa bahaya, ya itu sudah menjadi takdir Allah. Pengorbanan kita diniatkan ya untuk keselamatan anak ya, dan itu juga berpahala. Jadi nggak usah merasa kurang sempurna, karena memang tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Begitu Bunda? Ada lagi? Ya, masih ada waktu nggak? Ibu singkat aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Kiat-kiat kita, coba dipakai mic-nya. Mulai dari kiat-kiat kita itu saya sudah kabur pendengar. Apa kiat-kiat kita tentang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya terjadi tentang air banjir. Kiat untuk menghadapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya. Nah, padahal kita kan rakyat kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Oh iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mungkin maksudnya ibu ini ada orang-orang yang punya kewajiban melindungi rakyat terkait dengan air, tapi karena kebijakannya ini rakyat dirugikan gitu ya Bunda. Misal nih, ini daerah subur kaya air, tapi itu loh pabrik air mineral A minta izin bangun pabrik air ya, jadi sumber airnya kesedot oleh dia. Pabrik B iya yang jaraknya berdekatan. Efek sampingnya apa? Penduduk setempat itu airnya jadi nggak lancar atau mungkin keruh karena mungkin penggaliannya makin ini ya dalam, mungkin contohnya begitu. Bagaimana sikap kita menghadapi penguasa seperti itu yang mengambil kebijakan soal air tapi merugikan rakyat, gitu ya Bunda? Ya kalau kita nggak punya kekuasaan maksud saya, menghadapi kemungkaran kan dengan 3, ya toh? Idza ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Ubahlah kemungkaran itu dengan tangan ini simbol, maksudnya kekuasaan. Kalau saya camat, bupati, lurah lewat kebijakan, itu kemungkaran stop, aja dikei izin. Kayak pabrik gawe kita kurang air, nah itu dengan kekuasaan ya. Yang kedua, kalau kita ini bukan orang yang punya kuasa ya, fabilisanihi, dengan lisan. Nah, tapi kalau kita berpikir siapalah kita nasihati penguasa ya, maka yang ketiga fabiqolbihi, dengan hati itu apa? Menolak kemungkaran itu dan banyak mendoakan orang-orang yang telah salah membuat kebijakan itu agar mendapat petunjuk ya, agar diberi hidayah. Ya Allah, berikan hidayah pada pemimpin ini agar kebijakannya itu berubah ya, menguntungkan rakyat, bukan malah menyengsarakan rakyat. Kan macam-macam ya kita lihat sekarang kebijakan ini, lahan pertanian dijual, dibuat bangunan ya macam-macam. Kalau kaitannya dengan air, mungkin contoh saya tadi kayak gitu ya, pabrik-pabrik air kan sekarang ngincer lahan-lahan subur yang kaya dengan air. Begitu ya Bunda, semoga bermanfaat. Karena waktu sudah habis, saya cukupkan sampai di sini. Semoga pertemuan kita ini diberkahi, diridhoi, dilindungi dari segala mara bahaya.
ada kemanfaatan yang bisa kita ambil, dapat meningkatkan keimanan kita, juga dapat kita sebarluaskan ilmunya. Semoga Allah ampuni dosa kita lantaran amal soleh kita pada siang hari ini. Semua kekurangan saya mohon dimaafkan. Seperti inilah yang bisa saya sampaikan. Senang sekali hari ini bisa bertatap muka langsung dengan Bunda semuanya. Semoga selalu sehat walafiat, ya. Astaghfirullah li wa lakum. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.